Kan tidak dari maghrib doh, dari Greenwich, dari waktu Greenwich dan waktu Pasifik. Kenapa demikian? Jawabannya supaya jangan berbeda waktu semayang. Kalau diambil waktunya Makkah aja, kurang nanti timur Makkah itu beda hari Jumat aja Makkah aja. Kalau sana, jadi kalau dipakai garis meridian Greenwich di Pasifik, kurang nggak ada orisinal doh aja. Di beda hari salat dah ada. Kok persoalan kan timbul orang-orang Jawa yang ada di Suriname kiblatnya ke barat, tapi orang India kiblatnya ke timur. Jadi kalau aturannya kalau menurut garis meridian Greenwich, orang India itulah kiblatnya yang betul ke arah timur kan. Iya. Bawahnya berada di sebelah barat, tapi orang Indonesia, orang Jawa dan di bawah Belanda dulu, dek karena tradisi kiblatnya ke barat, hanya ke barat lah madok. Padahal di Suriname. Itu kan persoalan ketidaktahuan semuanya kan. Ya kita tidak tahuan. Jadi menurut Ambo, kalau bisa siapa yang bisa manulah mencari titik temu, kita pisahkan letak persoalannya. Kalau Recording in progress. sebagai sebuah kalender, itu bagian dari pemikiran, bagian daripada ijtihad. Silahkan saja dilanjutkan. Ya. Tetapi berkaitan dengan puasa awak teguh pada semua liru'yatihi. Liru'yatihi itu ada dua kategori, liru'yatihi lokal dengan liru'yatihi nasional. Ya. Itu yang penting lah itu. Kalau mau baca tadi secara agak mau coba cek, mau coba cari berselancar di dunia maya tadi. Ternyata kalender itu tidak satu loh. Tidak saja Jawa, Maluku, daerah-daerah lain juga punya kalender. Iya. Jadi kalender takwim juga tidak ada masalah. Bahkan kalender yang dibicara siapa yang menulis tadi, dinamika takwim kok. Memang itu Syekh Abdul Rauf yang membawanya di dunia. Di dunia, bukan saja di Indonesia. Sejauh perjalanannya beraja ke gurunya membawa kalender itu. Jadi menurut Ambo dan perlu dicari hal-hal yang mendasar. Kalender takwim sebagai sebuah kalender itu kita silahkan ke sanadnya masing-masing. Kalau namanya sanad khamsiyah silakan, namanya sanad arba'iyah silakan. Tapi berkenaan dengan puasa, karena bukan takwim yang dasar puasa, kan dasar puasa kan semua liru'yatihi. Ya. Apa kesulitannya kawan lah nampak di orang cara mutawatir nak mau menerima, itu kan tidak masuk itu. Ya. Awalnya kan kudu baca menjalihnya. Ya. Ada masalah yang nampak demo yang mengemuka selama 5 tahun terakhir kok dalam diskusi yang baru tinggi kan. Iya. Pertama masalah matlak. Ya. Matlak itu dipahami berbeda kan. Kalau Menteri Agama mungkin menganggap Indonesia itu satu matlak. Iya. Tapi kalau kawan-kawan di kita menganggap Sumatera Barat itulah 2 matlak tuh. Ya, itulah awak selesaiin dulu. Menurut Ambo kok alat tani tampaknya ada yang sangat rigid memahami matlak. Ya. Sehingga dia ru'yahnya begini, ru'yatul lokal. Kemudian ada cek lain, ru'yah bil basar, kenal aja tuh. Matlak ru'yah mesti dengan mata kepala. Ya. Kemudian di pihak orang-orang sains mengecek kalau imkan ru'yahnya 3 derajat itu baru cek imkan ru'yah teleskop. Ya, 6 derajat mengkonya kasat mata. Ambo malah waktu melihat petang waktu melihat 2022 ya. 23 rasanya. 22. Kalau BMKG kebenaran, memang temuan paling tinggi itu 6 tuh baru kan? Ya. Biasanya nampak dan bisa dilihat itu 6, berapa? Itu paling tinggi sampai kini lah rekor tuh.
Itu mangko di Istanbul diputuskan 6 derajat kan. Iya. Tapi PBNU memutuskan 3 derajat. Imkan Ruya kan berdasarkan MAPIM. Kesepakatan MAPIM. Ala do 3 balik Wak. Mulai tungku. Tungku Endra Mulai. bukom minta tungku Endra ngaji. Pulau muka. Kuendra lah hadir. Ala nampaknya. Alah, nampak. Ada semua. Kau ngaji lo. Buka lah kau. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Buya-buya, Ustadz, bangku, peserta dialog Zoom pada malam ini, sebagaimana diamanahkan oleh host kita bahwa pertemuan malam ini ambo dia tugas jadi moderator. Iko ambo sebenarnya iko kok bakat orang kok nancame awak kan kok alun baban pati digale. Kok disuruh orang awak jadi wasit kira-kira kok satu lom jepak bola kan iko lo nanti ketua kan. Jadi terlebih dahulu kepada buya-buya peserta Zoom, mohon maaf dulu. Kok satu lo beko mancing bola kan sengene, kai kau nanawa masalah. Harusnya awak kan tukang edak main. Ya, Pak Gwendra, siap Gwendra? Ya. Pak Gwendra siap. Nyop Pak Gwendra kau tugas jadi pensarah. Jadi tangku yang masalah kau kajian kita sejak 2005 balik kau nak dia perlu tinggi. Ya. Berakhir tahun 2008 balik di pesantren Miftahul Huda di Tandike sampai Kopian. Ambo menjabuhi cancang tak putui. Karena waktu di Saranggaga akanlah putui yang mau pakai. Ternyata dalam kenyataannya, ya kalau nampak tua tinggal di tuanku, nam pelaksanaan pulang ke Imam Kati. Dipatuakan dari tuanku, manili apa takai, kira kau nili apa tanayan. Kan itu yang menjadi kenyataan. Nangke kita doi di Padang Pariaman. Julaan kalau biswako mungkin orang di Paingan, di mana kau? Jadi Paingan, di Kamumuan. Di Kamumuan menili apa tanayan, julaan menili apa tan Selasa. Aikolah kita kita malin sakit tau malin sakit tau nama baam ko sampai balain. Jadi untuk pembicara pertama berkaitan dengan takwim, apakah itu termasuk dasar-dasar takwim, sejarah takwim dan perbedaan kontroversi yang ada di takwim. Kita minta paparan dari Tuanku Hendra terlebih dahulu. Kepada Tuanku Hendra, kita persilakan. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini Allah masih melimpahkan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah dengan nikmat itu kita dapat sama-sama melangkahkan pagi minggu. Matikan mic lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala kacang yo ko gue dah terangan kin dah. Ya berkenaan dengan diskusi atau muzakarah tentang ru'yatul hilal atau Sedang ngambil ya tungku batu. bahas tidak tentang ru'yatul hilal deh. Yang kita bahas kini adalah tentang hisab je dah. Enggak hampir muncul sedang kafe tu. Ya. Coba terai lanjut.
Nah, Lah. sebenarnya ambo indah ahli bidang hisab ko. Oh, nang biasa yang ambo mana mau balas siahnya dari biaya awak dari guru. Bo nampak ambo nan biasa nan antara lah. Awak tu berbeda hanya salangkah hanya nan seorang kamsiah, nan seorang lagi rubaiyah. Tapi kalau dicaliak gini lah banyak bedaan pak. Alah banyak tikai anan kamsiah aja lah tikai. Anan kamsiah aja sa ambo simak dia no. Di grup tu ada 3 bersih. Kamsiah aja baru rubaiyah tu ada. Dua. Lah semakin dibahas kaji kau semakin dapat kesimpulan itu. Semakin banyak masalah nalai ke ketaruan mereka. Itu kita sangat membutuhkan ahli atau pakar di bidang hisab ko. Tentu Sekarang orang yang Allah Allah mahir tentang hisab ko untuk menjalaihan ni. Setelah hamba tanya-tanya diminta pendapat daripada guru-guru di grup, tanggapan dari mereka itu hendaknya dia bertemu secara langsung di saranan untuk masuk ke Zoom ko. Banyak nano. Kan payah menjalaihan aja. Kalau dijalain di grup ko agak susah awak aja namun nak kamu ada kesimpulan itu. Kalau nak biasa seperti yang disebut de Buya Ungku Ali Umar tadi, kami di yang perlu kan Allah bagi siap kau masalah kau. Di yang perlu tinggi di Musami. Bahkan sampailah ala bosan dah membahas kau kaiko panjang aja kan. Kesimpulannya nah nambo tahu tetap ikhtilafnya cuma ikhtilafnya itu tak sampai seperti kini benar dah walau kena manggat buah Bantu host. cerita aku Bantu host. anggota talu Tolong matikan Kayu tu, video Ma. Bantu host. aku Terangan ni kau. Ini enggak tagad Halo. orang masuk-masuk mah. Duhnya tu. masuk lah aku masuk bisa masuknya Masuk. Tolong kau. Lanjut, masuk. Romatnya penyongku bah. mati soro. Sorongku tahu tian. Soro mati. Ke Sendra mati ke soronya. Ya. Inyo ada di matian tapi keluar soro itu. Jadi yang bos biar membantu media anak. Kalau hosok ke bisa bantu kau. Lah. Lanjut. Bagus. Terangan tu kampura dan borong waktu. Tagado di orang. Hilang soro Tagado di orang baru masuk ya. Tagado di orang baru masuk. galak lagi terengah. Ya. Dakian. Allah nama dah kau Lah. Jalur tu lagi terengah tu. Lah jalai. Hilang boleh. itu nama kita tekan kau Lah, mantap. nang kali tak nan main tak terang dah Lah, lanjut, bagus. Kasih nak lain dah.
dan di sinan kamai. Jalan. Nah, lanjut Marcel. Wah. Dan kalau dia boleh, aku yo para nyo dari guru bahwa ada 3 kesimpulan. Yang pertama mengatakan tahun kiniko adalah jin. Berarti kalau nyo jin, ai kami satu Ramadan deh. Ada namanya buik tahun kiniko Zai. Kalau Zai ai sinayan deh. Sebagian ada yang mengatakan tahun kiniko adalah Ba. Kalau nyoba berarti ai Rabu deh. Berarti ada 3 tingkek nan kam siap. Recording in progress. Kami salah sinayan. Jadi ba gitu lah. Ya sianan ka manjalayan ko. Awak ya sembong. Anda bisa mau masuk ada cek Zoom dah cek. Labo pencet nak ada konfirmasi dulu, ada konfirmasi dah baca tu kau. Mungkin singkong tu dibuka dulu. Senggo tu tengko. Baik, terima kasih. Tengku Endra, Tengku Kendaro Panjang yang telah memaparkan ya tentang problematika takwim di Padang Pariaman. Dulu beda duanya aja. Ada Kamsiah, ada Arbaiyah. Kini Kamsiah sendiri letak bagi 3 cabang loh. Tahun kini ko adonan Ba, adonan Zai. Kalau Arbaiyah kalau beda loh. Kalau Arbaiyah mungkin awal puasa kerja Senin. Sudah tu kalau nan Zai hari Selasa mungkin. Yang Ba bekotu hari Rabu. Itu masalah puasa. Tapi kok kalau ambo menanggapi masalah puasa kan dalam hadis, katakanlah itu hadis takwim. Ambo nyebut itu hadis takwim. Ada di Kukun yang Zubir, ada di Buya Imam Maulana, di Tagabuang ada hadis nomor bunyi at-takwim tariki illa fisaum. Takwim itu adalah jalanku kata Nabi selain daripada puasa. Jadi takwim tidak dipakai untuk puasa dah. Takwim cuma dipakai untuk menetapkan tanggal 1 dan tanggal 29 Saban. Tanggal 1 dan tanggal 29 Saban. Di 29 Saban kita menilia. Kan itu persoalan. Bukan tanggal 1 Ramadan, tapi cuma tanggal 29 Saban. Apakah kita besok puasa bulan baru atau besoknya istiqmal. Lalu yang perlu kita selesaikan nampaknya kalau berkenaan dengan takwim, kalau yang paparan Tuan Kuendra tadi itu adalah antara tahun Ba, tahun Zai. Kemudian kalau berdasarkan bincang-bincang wajah Profesor Rizky Samad tadi, itu yang sebenarnya takwim sebagai sebuah kalender itu harus kita lestarikan. Apakah itu takwim Arbaiyah atau takwim Kamsiah, kita lestarikan. Tapi berkenaan dengan puasa, bahwa bisa menyatu di dalam sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Demikian komentar Ambo kepada untuk paparan Tuan Kuendra tadi. Kemudian kepada
Buya-buya, guru-guru kita lain, silakan. Jangan komentar duluan. Empu Gindo atau Pak Edi? Waalaikumsalam. Aku dah labai berais. Izin labai. Aku labai lalamun sobo. Aku menganalogikan, mohon maaf ya, langsung saja Bu Yade. Ya. Guru-guru yang lain, kita Prof ambo kawan yang lain, guru-guru yang lain, mohon maaf dan izinkan ambo memberikan pendapat dari ambo ya. Ambo macam dia atau menganalogikan penghitungan dari kawan-kawan tentang hisab kok, ibarat lembaga survei kayak gini kan. Artinya masing-masing lembaga survei itulah punya pendapat masing-masing, baik apa huruf tahun, apa huruf bulan, hari jatuhnya. Sehingga Khamisiyah seperti kece guru kita tadi, Ongko Bandaro, Wendra, Khamisiyah saja lah banyak lo versinya. Apa lagi beko ditambah dengan Arbi'iyah ataupun Ahadiyah dan yang lain-lainnya, itu yang nampak. Jadi oleh karena demikian, kalau kita analogikan dengan penghitungan suara pemilu kini, terpaksa untuk menyelesaikannya itu hitungan manual gitu. Jadi bantuannya dan untuk hitung suara manual itulah ada di tulisan yang dibuat oleh almarhum Al-Mafurullah Ustaz Yasir. Jadi kalau nyokak panjang, kalau diizinkan ambo ingin memaparkan secara garis kasarnya saja tentang hitungan, cara menghitung dari Ustaz Yasir sifatnya manual. Izin itu tak boleh ya. Terus. Sampai Lanjut. Jadi dalam penghitungan beliau kita cocokkan itu dengan bahagia huruf-huruf tahun. Dari mana beliau menyampaikan atau membuka masalah hisab yang kita hitung sabananya adalah harinan tujuan. Hari salah saya 7 hari kok, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Kamis balik. Itulah hari yang ke-8 sampai lo Kamis berikut lah sampai lo 5 kali. Kamis berikut diulang lo lihat hari nanti itu jadi 22. Jadi 22 berikut jadi Kamis plus 29 dari tahun ke tahun, jadinya lah tahun itu menjadi 1000 sampai 1000 lima. Jadi kalau layu urutkan kayak demikian, dari hari ke hari itu jadi seminggu, putar tadi jadi sebulan, sebulan demi sebulan jadi setahun, tahun demi tahun jadi 1000 sampai 25, akan ketahuan waktu 5 huruf bulan waktu. Jadi di situ lebih konkretnya adalah kalau Khamisiyah hari pertamanya, kok kita tahun kita lebih canggih, tapi hari pertama membilang itu adalah hari Kamis. Jadi kemudian satu Muharram itu bagi Khamisiyah adalah Kamis. Di Kamis itu 8 hari ya. Sebenarnya kalau actually ada di komputernya ya, tapi di laptop tapi kurang nampak mungkin. Di situ. Di situ ada hari Kamis. Hari Kamis
Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sampai 29 hari bulan pertama itu beliau menjadikan bulan itu jadi 30 hari. Kenapa 30 hari? Di dalam buku yang beliau kutip, karangan Imade tentang Almanak Hisab, itu tuh nan sabulan tuh kata beliau, itu karangan dari orang Belanda, nak salah yang diterjemahkan oleh Imade itu dosa bulan itu bukan 29 hari saja, tapi 29 hari 2 balik jam 9 menit sampai detik kalau tidak salah. Sehingganya yang bulan pertama itu karena lebih daripada 2 balik setengah 29 setengah hari, dijadikanlah bulan pertama itu menjadi 30 hari. Berarti untuk bulan Sapa jatuhnya mulai hari Sabtu. Karena tadi kami salapan, kami 5 balik, kami 22, kami 29, tanggal 30 Muharramnya hari Jumat, berarti tanggal 1 Safarnya jatuh hari Sabtu. Jadi Sabtu ke Sabtu salapan, Sabtu lo berikut 5 balik, Sabtu lo berikut adalah 22, Sabtu lo berikut adalah 29. Di bulanan kedua yaitu Safar, hari sebulan kok 29 layaknya. Walaupun dalam penelitian orang nasa bulan itu 29 hari 2 balik jam lebih, tapi nan bulan kedua kok diambil untuk pangganoan bulanan pertama. Sehingga jadilah bulan yang kedua kok yaitu Safar tidak 30 hari lah dok. Jadi 29 hari. Mode 7 bulanan ketiga yaitu Rabiul Awal jadi 30 hari. Bulanan keempat 29 hari. Bulanan kelima 30 hari. Bulanan keenam 29 hari. Pokoknya nan ganji itu jadi 30, nan gano jadi 29 sampai bulan kedua balik yaitu bulan Zilhijjah, seharusnya itu adalah 29 hari. 29 hari. Jadi ujungnya adalah mulai dari hari Kamis bulan Muharram, yaitu hari Kamis, yaitu tanggal 1 Muharram. Jadi kalau di total kado balik bulanannya berjumlah hari ko sedalam 1 tahun pertama itu adalah 350 hari. Jatuh hari yang ke-350 itu adalah hari Minggu. Maka bulan kedua 1 Muharramnya adalah hari Senin lah. Hari Senin. Jadi di situ hari Senin adalah tanggal 1 bulan yang kedua. Tanggal 1 tahun yang kedua. Di tahun kedua 1 Muharramnya adalah hari Senin. Jadi Senin hari yang kedua. Tahun kedua. Senin ke Senin mode tulo perhitungannya balik. Dihitung lo setahunan kedua ko balik. Takah metuang tahunan pertama. Sehingga kalau hari Senin tahun 1 Muharram di Safarnya jatuhnya kalau dibilang Muharram tahunan kedua ko ada 30 hari, hari Rabu lah. Karena Senin ke Senin salapan, Senin mau balik Senin 22, Senin 29 ditambah hari sehari jadi 30. Jadi Selasa tanggal 30, tanggal 1 Safarnya jatuh hari Rabu. Jatuh hari Rabu. Kalau di lanjut tuh Rabu ke Rabu 8, Rabu 5 balik, Rabu 22, Rabu 29. Maka sangat 29 ya yang bulan Safar.
Yang hari ke-30-nya berarti lah tanggal 1 Rabiul Awal. Kalau kita hitung taruh tahun di tahunan kedua ko sampai bulan Zulhijjah dengan 30 29 tadi, maka tahunan kedua ko itu namanya lai dijadian tahun yang kedua ko dak 200 dak 350 lah dah 355 hari. Karena kalau di total dari tiap bulan itu tiko tadi adalah 29 hari, do balik jam 9 menit sampai dah tiap tu nak salah mo. Kalau lah dihitung-hitung do balik salah kali do balik kan dalam setahun itu digabungkan di tahun pertama ke kedua tu harus jadi hampir sehari. Maka tahun yang kedua ko menjadi tahun basitat namanya lah. Jadi jumlah harinya sedalam setahunan kedua adalah 355 hari. Jadi dengan memulai hari Kamis tadi, jatuh 300 dimulai tahunan kedua tadi dari hari Senin, 355 harinya jatuhnya ke hari Jumat. Berarti tanggal 1 Muharram tahunan ketiga menurut Khamisiah adalah jatuhnya hari tunggu dah sedang cari majalah di komputer. Jatuh hari Sabtu lagi di tahunan ketiga jatuhnya hari Sabtu. Jadi model itulah siklusnya sampai 8 tahun. Siklusnya 8 tahun dengan metode 30-29 dengan dalam 8 tahun itu ada 3 tahun basita yang jumlah harinya adalah 355 hari. Dari pernyataan yang tadi yaitu kalau di tahun pertama tadi hari Kamis, yang tahunan kedua 1 Muharramnya jatuh hari Senin, tahunan ketiganya hari Sabtu, tahunan keempatnya adalah hari Rabu itu, tahunan kelimanya hari Jumat, hari kelima Minggu, nah ke-6 Jumat, nah ke-7 Selasa, nah ke-8 Minggu, nah ke-9 babaliak lihat Kamis, tahun ke-10 babaliak lihat hari Senin. Kemudian itulah bahwa taruh siklusnya model itu. Sehingga itulah maka satu siklus itu dikejar orang 8 tahun. Gara-gara penghitungan yang model tadi itu. Jadi akhirnya adalah karena hari Kamis adalah 1 Muharram, maka beliau orang Khamisiah hari Kamis itu adalah tanggal 1. Tanggal hari Kamis itu adalah hari yang pertama. Karenanya Khamisiah, maka diagiahlah kode hari pertama itu dengan alif. Hari yang tahunan kedua adalah hari Senin. Hari ketiga, tahunan ketiga adalah hari Sabtu. Jadi kalau dihitung dari tahunan kedua dari hari Kamis adalah hari yang ke-5. Disitulah timbul kodenya. Kamis adalah haramu, kodenya 1. Hari tahun kedua adalah hari Senin. Hari Senin adalah hari yang ke-5 di Kamis. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Disitulah maksudnya 10 tahun menjadi hal. Tahunan ketiganya adalah jatuh hari Sabtu. Hari itu adalah hari yang ketiga dari hari Kamis, maka menjadi Ahadang. Tahunan kelima adalah hari padahal itu sampai Rabu, hari Rabu dari hari Kamis adalah yang ke-7. Di situ
tujuan di dalam ada adalah zat yang kelima adalah tahun yang kelima. Yang kelima, disitulah munculnya Ahazada Bawada itu di situ kajinya. Ada yang kelima. Di sekolah itu cara mendudukan dari ma dapet huruf tahun. Huruf tahun itu menurut kami yang dijelaskan di Kode Buya almarhum Ustadz Yasir itu berdasarkan hari pertama tiap tahun, atau di Bulia disebut 1 Muharram tiap tahun. Itu adalah dari Senin, Sabtu, Kamis, Senin, Sabtu, Rabu, Minggu, Jumat, Selasa, Kamis, Minggu, Kamis, balik itu sampai hari ini. Kalau dapat dua tabel mereka, sehingga bisalah wak memutuskan muncul lay di istilah mana mako mungkin adalah 145. Untuk dipahami berikut, amba ulangi balik. Tadi adalah dari ma muncul huruf tahun. Jawabannya adalah muncul huruf tahun itu adalah berdasarkan hisab khamisiyah yang berdasarkan hari apa jatuh 1 Muharram per tahun kok. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari yang beliau sampaikan di kami adalah khusus untuk Muharram, 1 Muharram tahun di mana Nabi Hijriah adalah 1 Muharramnya hari Senin. Maka Nabi Hijri itu 1 Muharramnya adalah di Senin. Hari Senin yang kelima, maka di situ disebut tahun Hijriah itu huruf tahunnya adalah 5. Nah, jadi kalau memang 1 Hijriah itu tahunnya 5, maka di situ awak bilang saja lah. Dari kalau dari tahun Hijriah itu hajaza dabawadaa, hajaza dabawadaa, atau boleh disebut kalau 1 Muharram tahun 1 itu Senin, tahun kedua ada Sabtu, tahun ketiga adalah Rabu, tahun keempat adalah Minggu, tahun kelima ada Jumat, tahun yang keenam ada Selasa, tahun ketujuh adalah Minggu, tahun ke-8 adalah Kamis, tahun ke-9 adalah Senin. Itu nambah balik taruh sampai kini. Maka didapat Allah tahun kini kok huruf tahunnya adalah Ba atau hari Jumat 1 Muharramnya. Sekarang kunci yang dapat dan mau pertama dulu. Yang kedua, kalau diperbandingkan jo kawan-kawan yang lain, hari Senin kalau menurut Arabi Ayah adalah hari yang ke-6. Maka beliau membilang, deknya sama sepakai ke sebenarnya orang Arabi Ayah atau Khamisiyah menyatakan hari Senin itu adalah hari 1 Muharram tahun 1. Cuma menurut Khamisiyah hari Senin itu adalah hari yang kelima dari hari Kamis. Maka hari yang kelima itu adalah kodenya A. Sementara bagi Arabi Ayah, hari Senin itu adalah hari yang ke-6 karena beliau mengundang di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi beliau huruf tahun itu di Nabi Hijriah itu adalah tahun Waw. Jadi baik tahun Waw baik jatuhnya sama-sama hari Senin. Jadi kalau bilang
dari Senin sampai kini, aku seharusnya kalau tamu awak menetapkan hari 1 Hijriah 1 Muharram tahun 1 itu adalah hari Senin, baik ada yang lain, maka hari yang sampai 5 pada karena mulai dari 1 Hijriah 1 Muharram itu sama juga tujuan. Cuman urut tahun aja yang berbeda, cuman jatuh harinya sama. Itu kira-kira penyampaian pertama Mbak yang seharusnya kan dipaparkan di laptop kadang-kadang di fokus, jadi di sana nampak dua huruf setahun itu. Hari-hari setahun ya, hari-hari setahun. Kalau kini berarti lah 350 hampir hari kali 1000 hampir 25 atau kira-kira. Memparkannya sebanyak hari kan, tentu harus fokus di itu kayak terbatas kini. Itu sementara untuk pengantar membuat Allah. Terima kasih yang baik. Iya. Konfirmasi sekete ya kamu baik. Nan bahan nandai yung kuyasir almarhum kuyasir do, iko makalah nan ano to hasil muzakarah di ringan-ringan tahun 97 ah. Beliau lah membawa makalah, bukan beliau lah makalah. Jadi Ya tahun 2007 akan ada muzakarah ringan-ringan dulu. Kuyasir pemakalah. Iya. Waktu itu ambo bertanya masalah hadis ano ko. Ra'aitu fi lailatin usriya. Kecek beliau itu hadis Kukunan Zubir mah iyo tuh. Ada tulis dalam buku beliau. Cuma Ku Sleman, Karamat Ku Sleman mau minta makanlah atau kopianan sampai kini masih janji juga baru. Jadi janji bro. Yo, jadi kalau baiklah kamu dia ya, lado perlu mau fotoan berkiriman dulu syok. Yo, Iko terima kasih untuk Gulabai tadi yang lah memaparkan Pak cara perhitungannya, Pak Mangkobana mau kamsia. Itu terima kasih banyak. Alaman jaliana. Amun nan tertarik tadi Gulabai membaca kamisia. Kalau kawan-kawan menyebutkan kamsia. Ambo dah waktu membuat tesis itu yang mau kritik. Kalau Kamis tentu nisbah Kamisiyah, bukan Kamsiyah. Kalau Kamsiyah kan nisbat ke limo, bukan hari Kamis. Jadi tongku tadi tunggu labai menyebut ada Kamisiyah, ada Arbi'iyah kan? Iya. Kalau dinisbahan ke Arbi'ah tentu Arbi'iyah, Darbaya dong. Atau suatu kemajuan di kawan-kawan di gitu untuk perbaikan istilah supaya sesuai je ilmu kawaid. Kemudian kau nampak demo sabalun kita pacaramahan beko jo host jo profesor kai angku zaitulah muncul lah. Kita minta komentarnya dulu lah. Jadi silakan Wari. Jauh ada bukan baru kah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Yang ambo hormati Ketua Guru Silaturahmi tuanku Bapak Profesor Dr. Duski Samad MA ya. Kumudo. Yang hamba hormati Al-Mukarram Fadilatul Syekh Ali Umar SAG. Mama Ambo. Ambo minta maaf karena sebelum ambo baca itu tentang hisab dan kita bicarakan dalam seminggu ko. Ambo sebelum meninggalnya Tuanku Bendaro Paimar Maimun, ambo ditinggalkan sebuah kitab yang bernama Kitab Sirajuz Zolam. Sirajuz Zolam itu nampaknya dikarang dari Tuanku Mudo di Melalo kayaknya.
Yang ambo ingin paparkan kepada kawan-kawan, ambo tidak main bilang kumpulan hari menjadi minggu, kumpulan minggu menjadi bulan, kemudian bulan menjadi tahun. Tidak. Cuman langsung saja kepada rumus, karena untuk mengetahui huruf tahun itu melalui rumus. Yang pertama, rumus yang dibuat dalam kitab Sirijul Zalam, hari lahir Nabi itu dimulai dari hari alif. Dari wafat Nabi dimulai dari hari alif, wafat Nabi hari alif, tahunnya alif, kemudian lahirnya hurufnya alif, kemudian lahir, huruf alif, wafat, kemudian huruf waw, Nabi hijrah. Kepada kawan-kawan tuanku yang ada dalam grup, menurut yang kita baca, ambo tidak baca itu kitab, cuma pakai itu hasil bahwa Nabi dari lahir sampai ke wafatnya umurnya 63 tahun. Dan ambo tanyaan kepada itu nambah samu, lai sepakat kita mengatakan umur Nabi itu 63 tahun. Itu yang pertama kepada grup. Karena kita berhisap itu, menghisap harus pakai pena, memakai keratai. Kalau ledo keratai di tangan awak, pena diambil huruf huruf lahirnya Nabi, alif huruf wafatnya Nabi. Cibolah kita hitung, di mana kita mulai metong. Dalam seminggu ko ambo cibo metong, nan huruf bilangan yang disebut tadi khamsiah itu dimulai dari aha, jaza, daba, wada. Jadi kalau memang hurufnya untuk Imam Syafi'i dan Imam Ali bilangannya Kamis, dari ha tadi sampai huruf alif, kita buktikan bersama-sama di mana kita mulai menghitung. Setelah ambo cipo maitong bahwa kalau kita hitung dari huruf H, tiponya di huruf alif itu jumlahnya 60 ampe. Jadi kalau H dihitung sampai ke alif 60 ampe, berarti salah rumus. Ndak 60 ampe, ndak 63 Nabi lahir, berarti 60 ampe. Tapi kalau kita hitung dari huruf jim, setelah huruf H adalah jim, tibonya di huruf alif 63. Maka banalah rumus yang dibuat oleh guru yang terdahulu. Jadi satunya kita betong dari huruf jin, bukan dari huruf H. Satu, tolong dihitung oleh kawan-kawan para tuanku yang ada dalam grup. Yang kedua, Nabi hijrah, dari lahirnya Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah, umur Nabi 53 tahun. Kita ulang lo hitung balik. Kalau kita hitung dari huruf H, barantinya di huruf waw, maka bajumponya 50 ampe. Tapi kalau kita hitung dari huruf jin, satunya, basuh di pada huruf waw 53. Maka ambo mengatakan bana rumus yang dibuat oleh guru-guru dulu. Kalau kita metong dari huruf jim. Kemudian dari hijrah, kepada Nabi meninggal, dihitung dari huruf waw sampai ke alif. Kalau kita menghitungnya dari waw, maka tiba di alifnya hanya 9. Berarti salah. Yang betul kita hitung dari dal sani, dal yang kedua, dal akhir, maka tiba di alifnya 10. Jadi itulah nanambo cibo maitong membuktikan kepada para guru-guru dan tuanku bahwa rumus Nabi lahir dari tahun H, kemudian Nabi hijrah di tahun waw, kemudian Nabi wafat di tahun alif. Itulah cara pembuktian diambo tentang rumus yang dibuat oleh guru kita. Jadi rumusnya H, waw,
Alif, lahir, hijrah, kemudian wafat. Guru-guru yang hamba hormati, kembali kita kepada huruf tahun yang tertera, yaitu 1445. Namun telah tertera di huruf tahun tersebut, yaitu H. H itu arti hijrah. Untuk mencari huruf hijrah, maka dibagi huruf tahun 1445 dengan huruf tahun yang salapan, yaitu Al-Hajazadabawada. Ambo cibo membaginya bajumpo 180,5 atau dikalikan 180 kali 8 jumlahnya 1440. 1445 dikurang 1440 bersisa 5. Kalau kita mencari hijrah, kita mulai dari huruf waw. Kalau waw itu titik nolnya, kita mulai di da akhir. Da satunya, alif duonya, ha tigonya, jim empeknya, zai limonya. Jadi tahun 1445 ambo menjatuhkan huruf tahun zai sesuai dengan rumus yang dibuat oleh guru-guru kita yang terdahulu, yaitu yang memakai bilangan khamsiyah. Kalau 5 jumlah huruf tahun zai itu 7, zai itu jumlahnya 7. Kemudian huruf saban yaitu dal ampe, 7 ditambah ampe menjadi sabaleh. Kalau sabaleh kita berhitung dari hari Kamis 8, Jumat 9, 1 10, Akaid sabaleh. Maka pada bulan Saban adalah hari Akaid atau hari Minggu, sesuai dengan rumus yang diajarkan oleh kitab Sirajul Zalam yang diterbitkan di Malalo. Kalau hari Akaid, ambo ingin cari perbandingan. Kita coba melihat kalender yang telah diterbitkan oleh pemerintah, yang di dalamnya ada kalender NU. Nampaknya hari tadi ambo pergi ke pusat NU, ada apa kawan-kawan kiai-kiai yang ada di NU menjatuhkan 1 Saban adalah hari Minggu. Lalu mereka telah mengirim beberapa kitab ke ambo, kurang lebih ada 5 kitab. Kitab tersebut telah ambo kirim kepada Tongku Panjang Bandaro Hendra untuk mentelaah. Lalu kawan-kawan sedonyo, kalau kita berhitung dimulai hari Akaid, hari Minggu ke Minggu salapan, ke Minggu 5 baleh, ke Minggu 22, ke Minggu 29. Kita melihat bulan hari Minggu, petang Minggu, dipastikan menurut rumus bulan ko tidak nampak. Kalau nak nampak bulan hari Minggu, petang Minggu, ko tidak poso di Senayan, poso kita hari Selasa. Jadi bagi orang yang membuat bilangan tadi bukan persoalan salah. Yang dicari salah moko yaitu hijriah. Melihat tahun itu ada tahun H. H itu rumusnya tahun lahir, dikatakan lahir itu hijriah. Dimulainya dari H. Hajazadaba, maka dikatakannya tahun 1445 tahun Ba. Kalau Ba dibuat tahun yaitu batu 2, da itu sampai jumlahnya 6. Dimulai dari hari Kamis, maka jatuhnya 1 Saban hari Selasa. Selasa yaitu Salapan, Selasa 5 balik, Selasa 22, Selasa 29. Kalau nak nampak di kita hari Selasa 1 bulan, kita nak puasa hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis kita puasa. Yang pasti bagi empong, kalau kita mengatakan tahun kini tahun Ba, insya-Allah 30 tahun kita menembak. Jangan sekali ke kanai, ke 30 kali nak kanai dah. Bukanlah bulanan salah,
tetapi upiah nang kete ibarat pasok kampung awak nan bulan ko kapalo nan kupiah ko buatan orang sampai kupiah indak kapalo di pakete tetapi kupiah di pagadang nan tape sesuai kapalo jo kupiah tahun kini ko adalah tahun zai malie tahun sesudah ko biswa kalau masuk tahun 1000 sampai ratui sampai 6 puluh tahunnya adalah dah kadu baleh bulanannya ndak ado kita babeda sakete jo kalender dan ado di Nahdlatul Ulama atau di pemerintah. Jadi harapan nambo bahwa kaji yang ditinggalkan dek guru kita indak merubah tahunnya, kita indak merubah rumusnya. Cuman kenapa salah moko? Karena kita dek pandai bahasa Arab. Nan ha ikolah jalai rumusnya lahir, tapi bamasuan jo kepada hijrah. Sebenarnya hijrah itu adalah tahun yang wow. Kepada para tuanku yang hamba hormati, silahkan dicoba, silahkan dibuktikan sesuai dengan apa yang hamba sampaikan dan kita buktikan di masa yang akan datang. Kalau memang ikut sesuai, karena normal yang Bapak nyuruh, kita ambo ketua jamaah Satariah Provinsi Riau yang ketua pusatnya adalah Tuanku Mudo Ismet. InsyaAllah besok pagi ambo pulang ke kampung akan ambo sampaikan kepada Tuanku Mudo Ismet supaya kita tinjau kembali meletakkan huruf tahun pada tahun 1445 supaya dia takkan di huruf zai. Kemudian kita menceliak bulan hari Minggu petang hari jadi malam 30 lah. Jadi karena hitungan kita adalah hitungan hisab, tidak kita berhitung persoalan dalil, tidak persoalan dan lain, tetapi kita buktikanlah. Itulah yang ambo harapkan kepada para tuanku. Lebih dan kurangnya ambo minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wari ambo ku Zaitun nalah memaparkan hisab yang Allah modifikasi nampak kok. Anan tahun saya nan dipacong Kuendra tadi. Ambo tu lo wakatu anu tu wakatu patakai ambo sarang di kampung tu kan ketinggian di daerah Dakek Malala. Jadi patakai anu tu kecek kawan tu bulan lah tinggi aja. Sudah tahu awak tiba di surau kecek ya bulan kecek tuangku kati bulan timbuai Selasa dibantah lah dengan nama jaliat kok Selasa juga tiba bulan cakolah tinggi aja. Itu suatu contoh. Kalau ambo kan Bapak Doman kan nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bisawarair kan do kaidah usul dah kita Bapak Doman kan ada ye Tuhan yang tahu generasi. Terima kasih wari. Kalau tidak salah wari yang bawa kau hadir dulu di waktu di Solo buat tajun sama Jongku Ismet kan mah? Ya enggak? Ya. Waktu itu lah ada kesepakatan dibuat dengan kuliner. Tapi kesepakatan kau sulit menjalankannya? Ya. Go. Ya. Sebenarnya salamoko kita sibuk membicarakan mengasalah Rabaiyah dengan Khamsiyah. Yo. Tapi ambo tidak membahas persoalan Rabaiyah Khamsiyah sesuai rumus yang Allah tulis baik dalam kitab Mizan Huruf atau Ziratul Zalam. Susunan huruf Khamsiyah itu berbeda dengan Rabaiyah. Kalau Khamsiyah dimulai dari alif, kalau Rabaiyah dimulai dari ba. Jadi bagi yang memakai bilangan Rabaiyah, silahkan cari dalilnya, silahkan cari cara dasarnya. Nah, nampak paparkan kaji guru kita yang Khamsiyah ko iko rumusnya, iko cara membilangnya. Tetapi kenapa 30 tahun yang lalu kok selalu setiap sisa daripada yang dibagi huruf tahun dikembalikan kepada huruf H karena kita terledor menganggap H itu Hijriah. Sebenarnya H itu bukan Hijriah. Hijriah itu H itu adalah lahir. Itu dalam kitab Sirajul Zalam disebutkan rumusnya. Yo, dia boleh lain dia kira dia kupai mar tu mah. Lain. Lain. Jadi kepada ketua
kalau kita sepakai para tuanku kalau le muah maitong menandakan rumus ko batua maitong huruf ko indak dari huruf ilahi ha indak dari ha dah kita hitung dari jim satunya. Kalau dari tahun wafat indak dari waw kita hitung. Memang huruf hijrah tu huruf waw tapi metong satunya di dal akhir. Kalau kita metong dari hari lahir ke hari wafat tetap kita hitung dari jim. Insya Allah kalau kita puta agak 6 kali puta basuwo jo sejarah. Jadi penempatan sejarah dengan hitungan kita, dengan hitungan pemerintah, dengan hitungan ulama lain, walaupun kita saketek, insya Allah di masa akan datang kita samo. Bila orang malie, kita malie. Karena kaji kita nang kita tagaan, kita nak manui kaji orang lo, kaji kita nang basuh bentuk itu. Tapi kalau bagi kawan lain, kalau ada bantan cibololah. Sabuan kita mempunyai pena, kita buktikan rumusnya. Lai basuh 53-nya, kalau memang buat tahun alif itu tahun lahir, kita buat dibuatnya tahun waw tu tahun hijrah umpamanya, coba kita hitung. Kita 5 kita hitung, lai basuh 53. Dari hijrah ke mati. Kau dibuat lo dibuat mati tu tahunnya tahun kita hitung dari waw. Lai 10 basuhnya. Betul rumusnya tu. Baru kita tetapkan huruf tahunnya. Kalau tidak tahu kita rumus, itu tidak bisa menentukan huruf tahun. Apa huruf tahunnya kini? Sekian dulu. Terima kasih. Nanti ya kalau bisa sebentar ya. Nanti kok di Mawakatu orang dari Pekanbaru pulang ke Piaman. Kalau bisa Pak Profesor memfasilitasi bertemu di Kampung Baru di Stit Saburundin. Kita pacaruhan dan kok. Nan saya nan pa kita pesari yang mana nan sabana. Itu komentar mo. Dek karena Pak Profesor tadi menunjuk-nunjuk nampak mo. Sabalun kawan-kawan dia gia. Waktu ambo minta rekuman dulu. Enggak, kawan-kawan. Taruh. Izin bicara dulu ya. Siap dulu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bicara izin Bu ya. Ayo, gua baik. Silakan. Jadi ambolah mencoba loma malik lie dan menimbang apa yang disampaikan di Buya Zaitun tadi. Jadi kini kan telah masuk kita ke sebenarnya mengkaitkan hisab kojo mulai puasa. Kalau tadi kan kita bicara dari ma atau hitungan ko gitu. Kalau masuk kita ke puasa, yang puasa ko adalah membutuhkan bukti empiris atau empiriknya. Artinya adalah puasa itu yo nampak bulan. Jadi kalau ya, Bapak Bandiangan di ijtima atau conjunction bulan Ramadan sampai balik sampai 5 itu hari Minggu jam 6 balik 06 atau 07. Berarti umur bulan menjala di hari Minggu itu menjelang hari Senin. Beliau kan hari Zai tahun ini Zai. Maka hari Senin adalah 1 Ramadan. Berarti awak harus mencaliak hari Minggu. Kalau mencaliak di hari Minggu untuk bulan Ramadan, berarti denganlah diperso dengan hisab hakiki dan dipeneliti oleh orang ilmu falak, waktu ijtima itu terjadinya jam 6 balik 06. Jadi umur bulan hari Minggu itu baru sekitar 2,5 jam kurang 6 menit. Jadi kalau 2,5 jam itu baru sekitar 1 derajat. Kalau memang 1 derajat, ana wak mancalia jangan saja Pak. Jo toropongsen apa ada? Karena berdekatan tenggelamnya jo matahari. Kalau you memang tidak bisa dicaliak jo matahari,
apa lah hijau apa nak cari ndak bisa dicari jatuh pembina apa lah hijau matu padahal kalau mengancam dia kapuasogot dengan perintah Nabi muli ru'yati wa afiru li ru'yati fa in guma alaikum dalam hadis yang lain fa in hala bainakum wa bainahu sahab jika menghalang antara kamu dan antara hilal itu ada awan maka kesempurnakan bulan. Jadi ini, jadi mafhumnya apa tuh? Mafhumnya adalah kok seandainya ndak ada awan nampak di mata kamu tuh mah. Nah, jadi kalau seandainya ndak ada awan nampak hari Minggu tuh kok satarang rancaknya hari dipakai natur pembintang indah juga nampak di mata tuh. Jadi akhirnya adalah kalau ambil urut tahun tuzai yaitu hari Senin awak pai mancalia di wakatu nalun di bulian dek nabilet. Atau mafhumnya ada. Itu kira-kira mohon maaf mudah tentang jadi idealnya tentu adalah mancaliago di bulan harus nampak di mato kironya yang harus nampak di mato tu alun lekini le do kecitan lah dan datangan awan baru habis waknya celainya lah sempurna lah saban 32 jadi yang mau mancalia dari hadis itu nansa bulan itu atau mawal puasa itu bukan ukurannya lah wujudul hilal tapi untuk perpindahan bulan kok adalah imkanur ru'yah kemudian khusus untuk Ramadan Yori Rayo bukan imkanur ru'yah lagi dibuktikan dengan masyarakat lah ada mungkin di celia dengan kalau nak awan nampak bisa nampak hilal itu kiranya ditutup Tuhan halunjo kita buliah lagi untuk bapuasu atau barayo demikian menurut cross check terhadap hitungan tadi kalau dikorelasikan dengan hadis Nabi. Terima kasih, mohon maaf ya guru-guru saya. Terima kasih, Guru Bay. Ambo koreksi sekene. Ungku Zaitun menyebut tadi 1 Ramadan bukan hari Senin tapi hari Selasa. Karena Senin itu kecanya Istiqmal. Itu konfirmasi saja. Cuma baik. Izin menjalin ya. Ya, ini. Jadi menurut beliau tadi huruf tahun anunya jatuhnya di Zai. Kalau Zai adalah hari Senin sehari bulan. Kalau sehari bulan hari Senin berarti pimancaliawa hari Minggu. Sementara kalau hari Minggu awak calia, awak pimancalia di hari di bulan nan alun kanampak itu dong. Sementara istiqmal pemakaian istiqmal tadi adalah bila bulan nak nampak nan dicari itu adalah bulan seandainya hari yang cak nampak bulan itu bukan wak langsung istiqmalan sejunda itu pemahaman begitu ya kita kita minta lagi lo komentar ya waktu lain menyimak aja berdua silakan jadi kalau itu tak salah lah ya tiada komentar lain. Satu. Ongku Joni Putra. Komentar. Atau Ongku Zaitun Walia. Tanggapan balik Ongku Lapai Jaku Jadi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ambo ajak kepada para guru-guru dan para tuanku tadi kan membuktikan rumus huruf tahun. Jadi merupakan huruf tahun takwin itu dari H ke waw, dari waw ke alif. Jadi kalau kita cibuan maitongnya, kalau di huruf tersebut kalau tidak kita jadikan di titik nol, maka hitungan kita salah. Namun kalau dari rumus itu setelah kita lakukan penghitungan itu kita akui itu adalah benar, baru kita gunakan untuk melakukan untuk mengonekkan antara 1000 sampai 5 dengan sisa yang 5. Dengan sisa yang 5 itu dimulai di akhir dia akan berjumpa pada hari Minggu. Kan hari Minggu. Jadi 5 kali Minggu itu
yaitu 29 hari malam ke-30. Lalu kalau 29 malam 30 itu tidak menampak bulan, maka kita istikmal menjadikan 30 hari Seninnya, maka satunya adalah hari Selasa. Namun bahwa hadis takwim itu sangat lemah, karena setelah ada hadis yang lebih sahih bahwa bilangan takwim itu tidak berlaku untuk melihat puasa. Sebab puasa itu syaratnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Syaratnya puasa itu melihat bulan, bukan menghitung hari, bukan motong. Tetapi bagaimana kita menghitung Sa'ban? Nah, mana lemah Kalau kau? kita melihat, kalau kita nak kita hitung dulu. Menghitung kau tentu ya dihitung walaupun sebelum melihat. Kalau ingin awak melihat baranglah tampak, ibarat anak ni kau ya, tidak dipakai USG ya, ditunggulah iya tu, bisa saja. Nak sana awak hari Selasa, hari Jumaat aja lihat belum nampak je person. Ya sebab nak je nampak lah tu belum nampak lah. Cuman harapan betul. ambo Tanya senai kau. rumus, Bertanya senai. ya. Nama di lamah tadi itu. Oh, nalamah tadi bahwa nan mewajibkan untuk menggunakan hisab dalam menentukan awal puasa itu lebih lemah daripada namanya Perintah puasa. Nah, kalau Ya. untuk melihat bulan itu kan kuat hadisnya. Sumu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi itu. Ayo, itu lebih kuat. Jadi kalau nangkusan kolemah itu at-takwim tariki. Oh, enggak, ambo kan Enggak. kalau lah baca itu dalil pada tongku-tongku yang banyak. Kalau yang kamu nyebut dalil, ambo nak cerita dalil. Itu gali kau. Alah kau. Lah, jadi kita Alah. tujuan kita Zoom kau bagi ambo disampaikan kepada ketua, kepada profesor, bagaimana bilangan Kamis kau iyo bilangan atau tidak? Iyo kita pertahankan atau tidak? Jadi kalau kita pertahankan rumusnya di ba, ujilah rumusnya dulu. Kalau kita buat huruf tahun tu ba kini kau, uji rumusnya. Di ma rumus yang dibuat oleh guru kita yang dahulu, lai basuh rumus itu 53. Sebab kalau dalam rumus Tajul Muluk, ambo lihat waw itu bukan hijrah, waw itu wafat, alif itu bukan wafat, tetapi lahir. Jadi bermacam-macam model rumus. Tetapi yang ambo sampaikan di siko rumus kitab Sirajul Zalam. Jadi tidak memakai rumus mizan kuruk. Lalu setiap bulan bagi yang membaca mizan kuruk, kan di situ ditentukan kalau siapa imam awak. Kalau imamnya Ali Jamaah Syafi'i, iya ikulah rumusnya. Dah bawat. Cukup sampai siku ambo tidak baca itu tentang rabayah yo. Ambo hanya jadi. itu tentang khamsiah. Terima kasih. Lah, Mengerti. Alai. Alai, sialai. Kita yang kabuya dus kisamat tu. Oh, kabuya lo, nyodek dalam rangkum dari tadi dah. Baru kita ambil persoalan di sini, pembahasan di sini beko. Ya silakan Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala tuangkunan hadir, ndak bersabui namo, ndak berimbau galah. Pembahasan awak lah cukup dalam. Sejak simbo balik hari terakhir kau tempat tentang takwim. Olah itu oleh ujar tiga kali harinya. Simbo balik hari terakhir kau isi grup itu saja. Produktif. Terutama setelah selesai tengah sampai balik, nak masuk politik dah dah. Pengawal aruan dari grup kau kan yang ngaji dengan menyampaikan pikiran, pendapat, paham. Orang paham lo jawab, awak paham lo jurang. Itu mestinya. Tapi sebagian kawan memang ya ndak lo berang menambo pada hasil dahulu yo agak mulai kini lah menemukan bentuknya. Lah 15 hari terakhir terutama setelah tanggal 4 balik
arahan pembahasan awak lah kaji. Iya, karena Berkenaan jo kaji hari kini nan pertama soal takwim go. Pandangan ambo telah coba belajar lo di beberapa artikel jurnal menulis tentang takwim go. Nampaknya koko bagi awak sebuah produk lokal yang mesti ditawarkan keluar. Kalau Tuanku Hendra cameh tadi berbeda-beda. Kalau ambo justru berbeda itu tambah rancak. Nampak lalu kenapa berbeda? Di mana dasar pikiran bisa ndak dicari titik temu atau yang diperlukan. Jadi perbedaan atau khilafiyah karena iko awak sadunya sependapat iko adalah soal ijtihad, ruang keilmuan bagi ambo kok satu hal yang terus dipupuk. Yang pertama sehingga mau tulis itiko mesti kita perlukan ilmuwan ulama dalam bidang takwim. Nah, dari ampe narasumber rohanan sawantako ambo rasa cukup kompeten untuk itu. Nah, jadi induk persoalannya kan terletak pada bagaimana cara menentukan awal tahun. Zaitun mengemukakan pandangan itu adalah awal tahun. Hijriah. Dari apa tadi? Hijriah. Iya, itu dengan hari lahir. Tuanku Labai tadi memperkenalkan hitung 7 hari. Ko Hendra memperkenalkan dengan cara ngepulo. Artinya ternyata tidak satu jalan untuk menemukan 10 tahun. Oleh karena itu, maka menurut ambo iko bisa difasilitasi. Difasilitasi mana, kalau istilah Ampuni Umar tadi, itu minta perguruan tinggi, pusat tuangku dan surau, pusat surau dan tuangku kok berdiskusi mana, memastikan setidak-tidaknya nanka dipakai tentu nan paling kue dalilnya. Itu menurut ambo yang pertama. Jadi kita ikut tidak perlu lo dikhawatirkan mana. Selamanya menyangkut ilmu pengetahuan, selama orang punya dasar, selama orang punya apalagi kalau bersanad lo ilmunya dari gurunya, itu kita hargai saja. Tapi kembali ke pangkal masalah tadi, karena takwim satu di antara hisab, satu di antara metode untuk menentukan kapan melihat bulan, bukan untuk menentukan puasa. Itu menurut nomor 1. Apakah menggunakan teori almarhum Buya Sesir atau menggunakan teori Buya Imam Maulana atau kitab Mizan Huruf atau menggunakan teori seperti yang sampaikan oleh Tengku Zaitun tadi, itu satu hal yang menurut ambo hal yang boleh saja, artinya itu bahagian dari sebuah dinamika. Itu yang pertama, maka diperlukan ikut dicari titik temunya. Nama nan kira-kira paling kuat. Nah, tentu bertamu secara langsung. Nah, untuk sampai ke sinan, ayo kecet Tuanku Labai tadi lah harus didukung jo teknologi. Jadi baru bisa, tapi kalau melalui Zoom ke agak rumit ke. Di bawah masing-masing punya kertas, punya laptop, mana sabarnanya. Atau artinya mana kira-kira bisa disepakati mendekati kebenaran. Itu satu. Yang kedua, setidak-tidaknya pertemuan kau bagi mau meyakinkan kita bahwa takwim dengan segala macam caranya itu hanya sarana untuk menentukan puasa, menentukan kapan melihat bulan. Bahwa untuk menentukan puasa Ru'yatul Hilal satu kemestian. Maka non perlu disepakati seperti kata Tuanku Ali Umar tadi, kalau memang tahun 2018 lah pernah ada kesepakatan kalau ru'yat nyata bulan mutawatir, sepakat orang bulan kau tampak, maka mestinya takwim tentu harus gugur. Iya.
Itu secik berhasil awak sepakat sado jadi lu tu. Awak akan mencari kabau, kini kabau ko lo baso tu mencari jo baru le. Kabau hilang. Jadi mestinya iko mesti disosialisasikan tarui. Kan tidak jarang terjadi, terutama sekali khamsiah. Ketika orang lah puaso, dalah nampak ada orang arbaya, rasanya apalagi antara Wawak, Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Sumatera Barat lah akurnya. Mata lihatnya sama, nak mau menerima kan tak racak tu. Iya. Nah itu saya dua cik jadi loh. Kalau menunggu satunya hitungan takwim seperti kaji tadi agak lama menurut. Sepakat saja tuanku bila memanglah ditemukan lah ru'yatul hilal. Kawan-kawan pokoknya menggunakan khamsiyah atau menggunakan arba'iyah atau menggunakan bilangan lain tapi mata lihatnya sama Jawa, rasanya ikulah mesti dipatuakan. Nah, kerisahan tuanku tadi sebenarnya bisa awak lawan kalau ini mama nang kawadanga. Kalau tuanku sadonya memastikan bahwa bulanlah tampak harus puasa oleh ndaknya keluar kalau fatwa ndak kan jadi tengah orang itu dah. Tapi kan awak sepacah lo kadang-kadang. Nah, itu yang kedua menurut Embo. Setidaknya pertemuan kau merekomendasikan ketika hilal kelihatan maka namanya takwim gugur. Itu jadi reduksi. Itu yang kedua. Dua masalah lain. Pertama soal mata lihat lokal dan nasional. Beberapa waktu lalu awak selesaikan. Kalau adun bisa awak itu lain, setidak-tidaknya sebagai orang mensulo bendang, awak harus mencari tarwih, menemukan tarwih, dan nanti akan terkait dengan kepatuhan kepada ulul amri. Itu posan ketiga. Kemudian juga soal ru'yah dengan mata dan ru'yah dengan teknologi itu akan tetap juga menjadi masalah. Dan dua terakhir kok menurut Embo tidak mungkin dimasuki karena alam pikiran awak masih tersandera oleh pikiran-pikiran yang semestinya tidak betul lah. Misalnya di antara awak kalau ikut tinggalan kau menurut aku guru awak kau kaji dulu. Padahal selamanya masih bisa dicari argumennya, artinya penjelasannya jaleh menurut aku sah-sah saja. Jadi ala kulihal, ambo tidak memasuki masalah nang ketek-keteknya karena memang ambo tidak mengerti lo hitungan bulan kau lalu lupa kini kajinya. Dan bisa ambo rekomendasikan atau ambo catat di siko. Dan pertama bahwa soal takwim adalah salah satu dari antara kalender yang ada yang mestinya itu dikembangkan betul sebagai produk lokal tuangku. Tapi jaleh bisa dipelajari di orang lain. Kalau ditulis buku kok bisa lo orang lain membaca dengan membaca bisa orang paham. Kalau tuangku senen paham dah jadinya jadi produk ilmiah. Jadi ambo melihat itu sebagai sebuah produk ilmiah yang mesti diturunkan menjadi satu kekayaan keilmuan awak. Tengku Hendra menulis, Tengku Labai menulis, Tengku Zaitun menulis, kemudian Polimar menulis. Pokoknya dikonfirmasi satu dengan yang lain. Bahwa berbeda satu dengan lain itu sah-sah saja. Karena tidak menyangkut hal yang qat'i. Kemudian target ambo menurut ambo, awak tunggu ke seragam orang satunya. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena alam pikiran awak di dalam melihat masalah kok alun bisa seobjektifnya mana. Karena awak terikat dengan lingkungan, terikat dengan keguruan, terikat dengan situasi sosial yang ada. Makanya akan berproses saja dari waktu ke waktu. Nah, oleh karenanya tidak usah awak terlalu jauh. Dan paling penting benar cie itu saja sepaham awak sadonya. Ketika bulan tampak apokah oleh hitungan orang khamsiyah pun ataupun alun masuk dalam hitungan takwin, maka takwin gugur. Peganglah yang ru'yah. Nah, itu saja dulu sama pada POA menurut ambo itulah terbimbing umat.
Nah, itu pandangan Ambo dan secara umum dari pertemuan awak ini. Kita lanjutkan, silakan. Terima kasih Pak Prof. Yo. Itu Ambo ko konfirmasi balik masalah kesepakatan di Bapak Barleh itu dihadiri waktu itu oleh Ketua Jamaah Satria Sumatera Barat yang sekaligus waktu itu merangkap PJS Ketua Jamaah Satria Padang Pariaman. Ungku Mudo Ismail di Surau Lubuk Tajun. Ungku Labai hadir waktu itu. Ungku Labai hadir kan? Ungku Zaitun hadir. Hah? Lain. Dah satu. Oh, dah Ungku Labai yang hadir waktu itu. Dah ingat seorang lain saja. Ungku Wasaran. Ungku Kewasaran yang hadir ya. Ungku Zaitun lain. Hah? Lain. Yo. Dan dari ringan-ringan Ungku Kewasaran kalau tidak salah. Ya. Dan Ungku Labai ya. Ungku kerajaan ya. Ungku kerajaan waktu itu. Waktu itu moderator Ungku Waliunar. Ungku Waliunar tu Ungku Majalelo. Atau kesepakatan tu bisa kita cari arsip balik ya. Jadi sama jo konklusi dari profesor tadi. Kemudian kita anggap selesai dan masalah konklusi dari Pak Prof. Kini awak minta komentar kawan-kawan Buya-Buya dan Ustaz yang lain. Sebentar Pak Moderator, Ambo ni menyampaikan kepada Pak Profesor. Ya. Pak Profesor, Yo. bahwa segala tuanku Padang Pariaman, sehemat Ambo tidak ada mengedepankan takwim daripada hilal yang ru'yah yang nampak. Sebabnya kaji itu sakajinya. Kaji itu sakaji sakitab. Lalu yang jadi persoalan nah yang Ambo ingin ajak kepada kawan-kawan, cibolah rumus itu dibuktikan dulu dari mana mulai berhitung itu. Dari mana itu mulai menghitung. Jadi salah moko yang menjadi celaan atau yang menjadi pembicaraan yang terjadi pada bilangan khamsiyah suatu kelompok, Ambo tidak jambutkan kelompoknya, hilal lah nampak dikatuannya itu iblis, itu setan tuh. Jadi kalau mengatakan hilal nampak yang mengatakan setan, tentu kita tidak sepakat. Berarti hisab kita yang perlu kita perbaiki, bukan masa hilal yang kita perbaiki. Karena hilal itu qat'i hukumnya. Jadi hisab gugur kalau hilal nampak. Oleh sebab itu Amsiyah khalifah dari Tuanku Bandar Rupaimar bahwa kekhilafan itu terjadi mengenai huruf H. Huruf H yang awalnya dikatakan dalam rumus itu huruf lahir, tetapi waktu menghitung dijadikan huruf hijrah. Dikatakan huruf hijrah. Padahal dalam rumus bahwa hijrah itu hurufnya waw. Jadi pada malam hari kini Ambo Nio mengatakan bahwa huruf Zai pada tahun sampai balik sampai 5 karena Ambo ingin kembali kepada rumus bahwa huruf waw adalah huruf hijriah. Ha bukan huruf hijriah tapi huruf lahirnya Nabi. Jadi para tuanku dalam grup yang kita buat ko, Ambo yakin kitabnya sama tidak akan mempersoalkan bahwa takwim lebih kuat daripada hilal yang timbul, itu pengajiannya salah. Yang benar itu kalau hilal nampak takwim itu gugur. Tetapi takwim yang sangat berbeda itu yang harus diperbaiki. Menolak tak salahnya karena seperti hari Minggu dengan hari Selasa itu kan 2 hari. Jadi pembicaraan. Dari situ Pak Moderator, terima kasih. Halo. Oke. Tolong Yang lain? Izin ya. Izin bicara ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Jadi
pandang apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, Ambo sangat sepakat. Intinya itu yang ilmiah sebenarnya, yang mesti ada atau bisa diuji atau diukurnya dengan alat ukur tertentu. Sangat Ambo mendukung kalau sekiranya ke depan kalau ingin awak tuntaskan masalah ko, yo bicara tentang hisab lah dulu yo harus aplikasi. Yang kedua memang itu juga yang kedua yang disampaikan beliau tadi, yaitu itu dari Al-Quran. Nggak buruk jaringannya mah. Koneksi buruk. Ya. Oh, hilangnya, keluarnya. Keluar beliau. Beran aktif lah balik mo. Lebih banyak. Balik berenam. Lebih 7 balik orang. 7 balik orang. 7 balik. Amil ko. Rami ya. Ambo izin Cik Buya. Jadi, Silakan. Tanpa salam sama penumpang yang dulu tadi lah. Cuman yang bo ndak masalah takwim kan mau bersalahkan no. Masalah tadi ada ditulis di dalam nampak di awak kan, kalau kita memadukan pertemuan bisa mencelik kitab-kitab dan ada dalam komputer, dalam laptop macamnya kan. Sebenarnya dengan acara kita seperti ini kok isi komputer, isi HP wak bisa dikirim sadunya ke grup koma. Contohnya kau anda nampak tapi di dapur kau grup kita tadi kau grup kita tadi bisa kau masalah-masalahan tadi kan, masalah grup awak, masalah awak chatting dengan awak bisa nampak di siku sadunya. Isi komputer kau sadunya bisa dibuka di Zoom kau atau di HP, si HP bisa dibuka di Zoom. Dengan caranya di sari tadi namanya kan. Jadi itu sih kita nanunya kau takkan ada yang bawa apa job bisa dibagi-bagikan melalui acara kini gua. Jadi kalau seandainya awak tidak pandai mengeluarkan isi komputer awak, bisa saja kirim saja di grup tadi, suruh coba cari isi grup balik ya. Kamu cari isi grup bisa tolongan. Mari kita baca. Ada Syanu tadi menulis ikut kalimatnya wah atau kita coba lihat ya. Bisa dicari ya. Atau ada foto tadi, foto kitab. Kita cari isi boleh bisa. Itu musik kan, jadi adanya teknologi canggih ini kok bisa teman itu saja lo sebentar ya. Terima kasih. Yang lain silakan. Lejo kalau seandainya kita peserta, bagi yang tidak mengecek berancak dimatikan yang namanya nama suara. Jadi wajahnya nampak, suara dimatikan. Jadi tidak tagaduh orang mengecek roh. Orang hilang suara kan dimatikan speaker awak, maka orang bisa bebas mengecek. Contoh kan, itu saja. Yang lain mungkin silakan. Tambahnya mungkin Ambo ya. Ya. Kalau Ambo sangat mendukung pihak Prof aktif memfasilitasi secara offline ke depan. Yang kedua adalah apapun namanya hisab yang kita pakai,
hendaknya bisa kita uji korelasinya dengan hadis-hadis yang ada yang sebagai alasan kita beribadah lah tentang puasa itu. Ya akan biar Prof tadi kalau memang nyata nampak di bulan itu, kalau ada sumpah yang kuat, yo harus bersama-sama lu mendukung manakan itu nanya, bukan saling mematahan, karena kita sepakat bahwa rujukan utama kepada hadis yang semula ruyah itu. Ya. Dan Iko Ago akan boleh sampaikan ya Bro, supaya kedepannya saya berharap kesatuan waktu ke depan dalam berubudiyah, karena memang berpatok kepada Al-Quran atau hadis, bukan kepada ego Allah nemu itu. Itu mungkin pada Pebo ya banyak Asabiyah. Kalau Pak Profesornya Bu Asabiyah itu Eko itu. Asabiyah. Dan Lah apa Prof? Itu ibadah ini. Lah apa Prof? Lah tercapai Asabiyah tadi ya. Lah keluar yang kurang baik. Kembali ke Pak Prof lihat. Baik, ambor raso kanuarila setengah sabale. Itu menyimpulkan 3 hal. Kalau setuju. Nan pertama nanti jawab bahwa takwim sebagai ilmu memerlukan ilmuwan yang fokus dalam hal itu. Yang kedua mengukuhkan kembali pendapat ulama awak nalah dibahas bahwa ruqyat menggugurkan takwim. Yang ketiga masalah mendasar itu sebenarnya penyamaan rumus awal tahun. Ekonomi kaji itu persoalan mendasarnya. Maka antara khamsiyah arbaiyah dalam menentukan awal tahun. Tunan kesimpulan. Kemudian masalah tersisa yang akan perlu didalami soal matlaib lokal dan nasional, soal ru'yah bil basar dan teknologi. Kedua. Kemudian rekomendasi ada 3. 1. Pusat Studi Suro dan Tuanku State itu minta memfasilitasi pertemuan untuk mencari titik temu dalam menyikapi masalah yang terkait dengan penentuan penyamaan rumus tadi. Tokoh yang kompeten dalam hal dalam catatan Ambo. Pertama Kulabai, Muhammad Raisong Kulabai, Tungku Endra, Tungku Zaitun, Tungku Ali Umar, dan tuangku lain. Jadi nak banyak dulu dah. Di duduan kaji ke terbatas. Asyalai tadi nampak itu. Kemudian catatan terakhir dari tuangku labai tadi, dukungan Al-Quran hadis artinya yang berdasar, yang bernas sangat penting. Nah kalau kau rekomendasikan, awak cari waktu. Kalau ndak laperayo bisa. Tapi titik masalahnya lah nampak. Jadi semakin coba tamu semakin nampak titik masalah pada persoalan rumus, pada perbedaan antara pikiran ulama dengan masyarakat. Nah, sesungguhnya ulama kan tak ada masalah tadi itu. Kalau lepas di ru'yah lebih dahulu, tapi masyarakat terutama sekali nan memakai gelar adatnya, kok agak perlu penjelasan. Jadi kalau boleh merasa bisa cari titik temunya nanti. Itu kesimpulan menurut Embo dan akan kita jadikan bahan kita jadikan untuk risalah selanjutnya. Terima kasih sekali lagi segala kawan. Ambo Rasul bisa diakhiri tongku setengah sabale malam nari. Kita minta Ko Zaitun baca doa. Jadi, tidak. Silakan Ko Zaitun mendoa penutup. Singkatnya. Minta izin juga kalau bisa aku tu mendoa kau wak satu-satu orang kau nampak muka ni mah di anak anu nama kamera ya. Ya. Nampak menampak tanya bentuk kau ya. Ya, itu Sarawak. Bisa dibantu semua anu tu os.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdinana biha min jami'il hajat. Wa tusahhiruna biha min jami'i sayiat. Wa tarfa'una biha indaka a'dad darajat. Tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shira. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya wali ya mughni aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyati wa fadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير فقيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولسيدي سيكي رحمنا الله به سيد لله الفاتحة. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin da'um fiha subhanakallahu tahiyatum fiha salam wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo sebagai moderator kepada buya-buya, tuanku-tuanku, kawan-kawan sadonyo, mohon maaf kalau ada nan kurang pada tempenya. Ibarat no kau gamai ya padi kita bawa padi nambone kita bawa pulang nan jami kita tinggal di sawah. Kemudian dari Ambo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Profesor. Waalaikumsalam. Baik, selesai segalanya. Kita akhiri pertemuan dengan bacokan Alhamdulillah Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jago begitu. Oke.